Inilah 10 anime yang paling ditunggu-tunggu untuk musim winter 2024. Mari kita simak. Yang ke-10, Blue Exorcist akan kembali dengan Blue Exorcist. Kyoto Saga, adaptasi anime Blue Exorcist telah mengalami pasang surut tetapi tidak dapat disangkal bahwa telah berhasil mendapatkan basis penggemar yang cukup besar selama bertahun-tahun. Pengumuman untuk musim baru tahun ini benar-benar menyenangkan, terutama bagi mereka yang telah kehilangan harapan untuk anime baru. Bagian terbaik dari semuanya adalah bahwa ini akan mengadaptasi Arc Illuminati yang menurut banyak orang adalah salah satu arc terbaik dari seluruh seri sampai saat ini. Apakah anime ini akan menampilkan arc ini dengan baik masih menjadi pertanyaan besar. Apakah ini musim yang akan membawa kembalinya kejayaan untuk penggemar Blue Exorcist? Seperti halnya Bleach, saya berharap bisa lebih baik. Yang ke-9, nih, ada berita seru. Nanti tahun depan, Studio Bones bakal merayain ultah mereka yang ke-25 dengan merilis anime baru, Metallic Rock. Katanya sih anime ini bakal jadi sesuatu yang seru banget, tapi masih misterius untuk sekarang. Tapi, kayaknya sih bakal keren abis. Genrenya SCIC dengan garis android gitu, mirip-mirip kayak Arc Sword gitu. Trailernya seru banget, musiknya keren, pengaturannya asik, dan ada beberapa sih terkenal yang jadi pemeran utamanya. Ceritanya sendiri tuh di dunia dimana manusia sama android hidup bareng. Ada Shin Rouge, cewek android yang lagi misi di Mars sama partnernya, Naomi. Mereka misinya simpel, tapi kerasa berat banget, yakni ngebunuh 9 manusia buatan yang bikin masalah sama pemerintah. Yang ke-8, Semoku Youko adalah karya dari pencipta Lucifer and the Beasted Hammer. Premisnya menjanjikan, meskipun terasa cukup sederhana. Ada dunia fantasi yang terbagi antara manusia dan monster. Protagonis monster yang berjuang demi manusia, dan saudara laki-laki manusia yang membenci jenisnya sendiri. Mereka, bersama dengan seorang pemuda pedang yang bercita-cita tinggi, melakukan perjalanan di mana mereka bertemu dengan kedua faksi, mengungkap konspirasi dan misteri dalam dunia yang lebih besar dalam perjalanan mereka. Yang ke-7, Ichikawa. anime yang berjudul The Dangers in My Heart mendapat season 2. Ini adalah anime dengan genre romantis komedi yang season 1-nya telah tayang pada musim Spring 2023 yang lalu. Ceritanya mengikuti kehidupan seorang MC bernama Ishikawa yang memiliki karakter ada aneh, mirip psikopat tapi sangat pemalu. Namun, dia memiliki perasaan kepada seorang cewek bernama Yamade. Meskipun Yamade masih berusia 13 tahun, tapi tubuhnya terlihat lebih dewasa. Dalam season 2-nya, dikabarkan bahwa MC-nya akan terlihat lebih dewasa meski masih mempertahankan sifat pemalu yang melekat pada dirinya. Season 2 ini masih diproduksi oleh studio yang sama, yaitu Shin-Ei Animation. Rencananya, anime ini akan rilis pada tanggal 7 Januari tahun 2024. Ini anime Chainsaw mengambil latar di dunia di mana cewek memiliki kekuasaan sementara cowok dianggap sebagai babu. Kisah ini mengikuti perjalanan seorang protagonis bernama Wakura Yuki, di mana muncul gerbang misterius yang menjadi asal mula kemunculan monster. Di dalam gerbang ini, ada buah aneh yang memberikan kekuatan super, namun hanya cewek yang bisa memperoleh kekuatan tersebut. Akibatnya, cewek mendapat perlakuan khusus karena hanya mereka yang bisa melawan monster-monster tersebut. Suatu ketika, Yuki secara tidak sengaja masuk ke gerbang misterius tersebut. Ketika diserang oleh monster, dia diselamatkan oleh seorang cewek yang memiliki kekuatan aneh untuk memperbudak. Meski pada awalnya cewek tersebut tidak memiliki budak yang cocok, tapi ketika ia memalungkan lantai ke Yuki, tiba-tiba Yuki menjadi sama kuat. Dengan demikian dimulailah perjalanan antara sang pahlawan perempuan dan Yuki, yang kini memiliki kekuatan yang luar biasa dalam membasmi para monster. Anime ini diproduksi oleh Seven Arcs dan dijadwalkan akan dirilis tahun 2024. Anime ini berjudul The Unwanted Adventure. Awalnya, Ben Saina adalah seorang petualang yang dianggap tidak berpengalaman. Dia telah terjebak di ruang perunggu selama 10 tahun. Suatu hari, secara tidak sengaja Red bertemu dengan seekor naga. Matt merasa pasrah dan mengira mati terbakar oleh naga itu. Namun, alih-alih mati, dia bangun sebagai seorang adik. Meskipun tidak bisa berbicara,
setiap kali Red membunuh monster, sebagian tubuhnya pulih kembali. Men berubah dari bentuk tengkorak menjadi memiliki kulit dan kekuatannya semakin bertambah. Puncaknya adalah ketika dia berhasil mengalahkan skeleton raksasa, membuat sebagian dagingnya kembali pulih. Kini, Men sudah mampu berbicara dan menggunakan topeng untuk menutupi wajahnya yang menyeramkan. Secara perlahan, Men kembali menjadi manusia dan kekuatannya terus bertambah. Men tidak hanya berjuang sendirian. Dia memiliki seorang teman perempuan bernama Loring. Anime ini diproduksi oleh Studio Connect dan akan segera dirilis pada tanggal 8 Januari tahun 2024. Jika Anda tertarik dengan kisah yang menghangatkan hati, mungkin Asahi Faction bisa menjadi pilihan menarik untuk diikuti. Cerita ini menyisakan kisah romantis antara Yuki dan Nagi. Yuki, seorang gadis yang tidak bisa berbicara, mengalami insiden di kereta yang membuatnya kesulitan menjawab pertanyaan dari seorang bule. Namun, pada saat penting itu, muncul Nagi, seorang pria tampan yang mahir berbahasa Inggris. Nagi memiliki kelebihan karena sering melakukan perjalanan ke luar negeri, baru saja kembali dari Kanada. Meskipun awalnya Yuki merasa canggung, dia akhirnya bisa berkomunikasi dengan bahasa isyarat dengan Nagi. Yuki meminta saran dari temannya, Rin, dan bersama-sama mereka pergi ke kafe tempat Nagi bekerja. Ketika tiba waktunya untuk pulang, Nagi menawarkan untuk mengantar Yuki pulang. Di perjalanan pulang itu, dengan berani Yuki meminta nomor kontak Nagi. Yeay, berhasil! Ini adalah kisah romantis yang menghangatkan hati. Anime ini diproduksi oleh Studio IG Idol dan akan dirilis pada tanggal 6 Januari 2024. 初対面で私に戸惑わなくて。私はどのような殺され方をするので。 Anime ini berjudul Lunas Demon's Dilemma. How to Have Your Elf Tide mengisahkan tentang seorang NC bernama Sakan, seorang penyihir tak kenal yang mesti tak kenal jahat, sebenarnya memiliki hati yang baik. Suatu hari, dia diundang oleh temannya untuk menghadiri sebuah acara lelang, di mana barang yang dilelang adalah seorang budak elf. Zed dan langsung jatuh cinta pada pandangan pertama saat melihat elf bernama Evelini. Tanpa ragu, dia segera membuat penawaran sebesar 1 juta. Meskipun Zagan menyukai Evelini, dia bingung tentang bagaimana cara menyampaikannya. Mungkin karena kurang pengalaman dengan wanita sebelumnya, atau mungkin karena sifatnya yang khas, yaitu tsundere. Ketika Zagan melihat elf ini, dia teringat masa lalunya yang gelap. Sebelum menjadi penyihir yang kuat, Zagan memiliki kehidupan yang penuh kesedihan. Dia takut bahwa nasib Evelini akan mirip dengan masa lalunya yang kelam. Dan begitulah dimulainya kisah antara penyihir yang memiliki sifat tsundere dan elf yang pemalu. Anime ini diproduksi oleh Studio Barentis dan direncanakan akan dirilis pada tahun 2024. ご主人様、恥ずかしいです。見ればわかる。繰り返しの平穏な毎日。 Ini anime Quality Assurance in Another World, mengisahkan tentang Nicola dan Haga yang menjalani kehidupan yang damai. Namun, kejadian tak terduga terjadi ketika mereka diserang oleh seekor naga. Untungnya, Haga muncul pada saat yang tepat untuk menyelamatkan mereka. Pada awalnya, hubungan antara Nicola dan Haga masih dalam tahap pendekatan. Tapi desa mereka diserang oleh naga. Haga mencoba melawan naga tersebut seorang diri. Namun akhirnya dibantu oleh penduduk desa. Namun, sayangnya, serangan naga itu menyebabkan seluruh penduduk desa terbakar. Ternyata, semuanya hanyalah simulasi dalam sebuah game. Haga terjebak dalam permainan tersebut selama 1 tahun. Mengalami kejadian tersebut berulang kali, dan melihat tubuh Nicola serta penduduk desa terbakar. Namun, suatu hari terjadi glitch yang membuat Nicola tetap hidup. Dari situlah perjalanan mereka berdua dimulai dalam dunia virtual, dengan harapan bahwa suatu hari nanti Haga dapat keluar dari permainan tersebut. Anime ini diproduksi oleh Studio Palette dan dijadwalkan akan dirilis pada tahun ke-2024. じゃないよ。羽賀さんはあそこで何をされてたんですか？ドラゴンを近くで観察したくって。羽賀さん。 Kami memiliki Solo Leveling. Rasanya baru kemarin komunitas anime tergila-gila dengan pengumuman bahwa Solo Leveling akhirnya mendapatkan animenya. Sekarang, di ujung tahun 2023, bukan hanya anime yang sedang dalam pekerjaan, juga proyek live actionnya, semuanya mengikuti gelombang hype dari Solo Leveling dan siap untuk mengambil dunia dengan badai ketika kalender bergulir ke tahun 2024. Orang sudah lama terpesona oleh kisah aksi gelap hunter terlemah yang naik peringkat dan menjadi yang terkuat.
Bertarung melawan monster dan menjadi lebih kuat adalah formula yang telah diuji untuk sebuah cerita itu benar-benar berhasil. Terutama karena kita terpikat oleh perjuangan dan kemenangan yang akhirnya tercapai. Serta sejumlah momen keren yang diselipkan dalam plot yang sederhana namun menarik. 戦おうぜ。生きている限りこの上なきゃあって強くなれるのならこのふざけたルールにだって従ってやる。